Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan salah satu rukun Islam. Salat wajib dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Namun bagi perempuan ada keistimewaan sendiri. Ia bisa tidak mengerjakan salat pada waktu tertentu, yaitu menstruasi. Di luar itu, salat menjadi wajib baginya. Walaupun begitu, ada kondisi ketika salat seorang wanita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apakah ciri wanita yang tidak diterima salatnya oleh Allah? Ini dia ulasannya. Ketika azan sudah berkumandang, para hambanya berbondong-bondong menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil air wudhu, membentuk saf di belakang imam dan melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim, yakni bersujud kepada Allah, berkomunikasi dengan Rabb dengan berdialog hingga imam mengucapkan salam dan salat pun akhirnya usai. Manusia pun kembali ke aktivitas masing-masing. Imam Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Wahai anak manusia, salat adalah perkara yang dapat menghalangimu dari maksiat dan kemungkaran. Jika salat tidak menghalangimu dari kemaksiatan dan kemungkaran, maka hakikatnya engkau belum salat." Orang yang salat ternyata masih ada yang tidak diterima salatnya. Terlebih lagi orang yang tidak sholat. Banyak sekali orang yang sholat tapi Allah Ta'ala akan membantingkannya ke mukanya karena sholatnya tak diterima. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Agar sholat bisa diterima, kita perlu tahu tanda-tanda diterimanya sholat. Tanda sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam hadis Qudsi. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan pada orang yang lapar, yang memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan syurga Firdaus." Lalu mengapa masih ada yang sholatnya diterima? Ternyata penyebabnya karena hal lain. Siapa sajakah mereka yang tak diterima sholatnya? Salah satunya adalah wanita yang suaminya marah kepadanya. Bagi wanita setelah menikah, ia harus patuh dan taat terhadap suaminya. Jika seorang suami marah terhadap istrinya, bisa membuat sholat istrinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, Allah pun akan murka kepadanya. Perlu diketahui bahwa sholat akan membuat orang akan masuk syurga. Apalagi jika seorang perempuan yang berstatus istri yang juga patuh dan taat pada suaminya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang wanita mendirikan sholat 5 waktu, memelihara kemaluannya dan menaati suaminya, maka ia akan masuk syurga dari pintu manapun yang dikehendakinya." Ibnu Hibban. Adapun yang tidak diterima sholatnya ada 3 golongan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, "Ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yakni seorang yang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya, seorang istri yang sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahim." Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, sang istri harus menjaga perasaan suaminya. Jika seorang suami marah terhadap istrinya, hendaklah sang istri segera meminta maaf kepada suaminya. Kepatuhan istri kepada suami adalah suatu keharusan, karena suami adalah penanggung jawab dalam keluarga dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam rumah tangga. Hal itu digambarkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas atau boleh bagi seseorang untuk sujud kepada seseorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad.
Jika seorang wanita yang salatnya rajin dan dekat dengan sajadahnya, mushaf selalu di tangan, tapi ia tak peduli pada kebutuhan suaminya, tidak patuh terhadap suaminya, malah sombong di hadapan suaminya dan bahkan menentang suaminya, sungguh salatnya dan semua amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Meskipun begitu, tak hanya istri yang wajib menjaga perasaan suami, tapi juga seorang suami tidak diperkenankan memperlakukan istri secara seenaknya. Dalam kehidupan rumah tangga, sepatutnya setiap pasangan saling memahami kewajiban dan hak di dalam rumah tangga. Bila salah satu melakukan kesalahan, harusnya segera meminta maaf, dan yang lain memaafkan yang bersalah atas kesalahan yang telah diperbuat. Jangan pernah membiarkan permasalahan menjadi berlarut-larut. Ingatlah akan kewajiban satu sama lain dan segera menyelesaikannya apabila berbuat kesalahan. Islam telah menempatkan suami dalam keadaan yang istimewa bagi sang istri, menaati suami dan selalu melakukan hal-hal yang dapat membuat suaminya ridho akan menyebabkan ia masuk surga. Sang istri tak boleh kurang ajar, menentang dan durhaka kepada suami, karena hal itu akan menjadi sebab seorang istri digiring ke neraka. Bagi seorang istri, suami adalah pintu besar dari pintu surga. Mematuhi suami adalah kebaikan, adalah keharusan, karena hal itu akan membawanya ke surga. Oleh karena itu, seorang istri tak boleh kurang ajar, menyombongkan diri, dan membangkang terhadap suaminya. Mengenai kehidupan berumah tangga dan kepatuhan istri terhadap suami, Rasulullah SAW bersabda, "Perhatikan posisimu terhadapnya, karena dia adalah surga dan nerakamu." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Syekh Al-Albani. Selain marahnya suami menjadi penyebab sholatnya seorang istri tidak diterima oleh Allah, wanita yang percaya kepada dukun dan paranormal juga sholatnya tidak akan diterima. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Siapa mendatangi tukang tenun atau dukun paranormal, kemudian dia membenarkan perkataannya, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pergi ke dukun atau mempercayai perkataan paranormal tersebut adalah perbuatan syirik dan hal itu diharamkan. Tentu saja, umat muslim diharamkan untuk melakukan perbuatan syirik yang berupa berdoa kepada penghuni kubur atau meminta bantuan kepada penghuni kubur untuk meminta kesembuhan. Walaupun sebagian orang mendapatkan manfaatnya, biasanya penyakit yang datang itu adalah perbuatan syaitan yang menggodanya, sehingga manusia bertanya kepada dukun atau paranormal. Ketika mereka bertanya, setan sudah tidak mengganggunya lagi. Seorang muslim pergi kepada dukun atau paranormal untuk bertanya perihal jodoh atau sesuatu yang akan terjadi di antara suami istri nantinya, perihal cinta, kesetiaan, permusuhan, perceraian, dan sejenisnya. Hal dilarang karena hal-hal tersebut perihal gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihir yang juga erat kaitannya dengan perdukungan juga termasuk ke dalam perkara yang diharamkan dan tentu saja membawa pada kekafiran. Hal ini dijelaskan lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perumpamaan dua malaikat, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya, mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Nah, sahabat beriman, itulah wanita yang tidak diterima sholatnya karena beberapa hal, terutama membuat marah suami terhadapnya, maka akan mendatangkan murka Allah dan tentu saja sholatnya tidak akan diterima. Selain itu, jika pergi ke dukun atau ke paranormal dan meyakini hal yang dikatakan, tentulah sholatnya juga tidak akan diterima dalam jangka waktu 40 hari. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal tersebut, agar sholat yang dikerjakan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.